Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma para ikhwan yang dimuliakan Allah, kita awali ta'alum ba'da subuh kita pada pagi hari ini dengan membaca doa thalabul ilm. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman, Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni wa arzuqni ilman. Alhamdulillah para ikhwan, kita awali pagi hari ini dengan menghayati perjalanan sirah atau tarikh umat Islam. Kami menghayati bahwa setiap masa itu selalu unik, selalu istimewa. Bisa dikatakan tidak ada yang sama. Tetapi Allah cukupkan dengan syariat dan wahyu yang hadir pada kala itu. Kalau kita tarik sejarah yang sangat panjang mulai sejak pada masa Nabi pertama, Nabi Adam alaihissalam, kala itu kehidupan masih sangat sederhana. Belum ada fitnah sebagaimana fitnah kehidupan yang complicated gitu ya. Masih belum sampai ke sana. Tetapi Allah tetap hadirkan kepada mereka ya persoalan-persoalan kehidupan. Dalam Al-Quran tidak terlalu banyak memang diceritakan oleh Allah. Bahkan kalau kita sebut inisial nama, yang ada namanya hanya 2 nama, Nabi Adam dan istri beliau. Sedangkan nama lainnya itu nama yang kita dapatkan dari tafsir, pun juga bukan dari hadis. Nah, para ikhwan, lanjut sampai pada masa nabi-nabi berikutnya, sampailah pada masa Nabi akhir zaman. Rasul diutus pada kala itu hanya di sekitar Jazirah Arab yang menerima dakwah beliau. Dan kalau kita bandingkan lagi dengan tarikh kehidupan para nabi, maka ketika Rasul Muhammad SAW dimunculkan oleh Allah di Makkahul Mukarramah, maka mulailah cerita baru, cerita tentang Bani Ismail. Saya punya buku, udah lama juga sebenarnya buku seperti itu, yang judulnya itu Bani Ismail. Bani Ismail, sejarah yang hilang. Memang cerita tentang Bani Ismail itu para ikhwan seakan-akan terputus hanya sampai pada masa Nabi Ismail kecil gitu. Padahal itu penting sekali. Sejarah Arab itu dibangun oleh beliau sampai nanti umat-umat setelahnya. Tapi kan tidak banyak buku yang mengupas itu. Tidak banyak penulis yang berhasil mengungkap dengan jelas gitu ya. Kenapa demikian? Karena memang ya tidak ada nabi di situ. Kan panjang sekali itu. Dari sejak Nabi Ibrahim, Ismail, kalau kita sebut rentang waktunya sekitar 2000 sebelum Masehi, muncul kemudian cerita Rasul itu kan pada abad ke-5 atau abad ke-6 Masehi. Jadi berapa ribu tahun itu. Sejarah yang hilang terputus. Tentu banyak dinamika. Kalau kita lihat lagi bagaimana kehidupan rintisan Nabi Ibrahim alaihissalam di lembah Bakkah, yang kita tahu ceritanya hanya ketika Nabi Ibrahim bersama dua orang hamba Allah lainnya, istri beliau Siti Hajar dan Ismail. Ketika lembah Bakkah hanya betul-betul hanya sebutan nama dan lembah yang tandus. Setelah itu hilang ceritanya. Sampai kemudian ya ada juga dalam hadis disebutkan bagaimana ketika sudah ada komunitas di situ gitu. Tapi juga ceritanya kan seperti capture saja gitu. Nah, para ikhwan, muncul kemudian menjadi cerita yang sungguh sangat lengkap, detail, menjadi penulisan yang penuh dengan inspirasi cerita kehidupan Nabi Muhammad SAW, Khatamul Anbiya, Nabi akhir zaman. Kalau kita mulai dari sini, maka kisah yang ditulis oleh sejarah dari berbagai macam sudut pandang
dari berbagai macam versi penulisan, bahkan dari segala macam niat penulisan gitu ya. Ada juga niat yang untuk melihat kelemahan kan, tapi ditulis oleh manusia. Itu adalah tentang kehidupan beliau dan para sahabat. Sehingga kemudian ada seorang tokoh dunia bisa dikatakan begitu, yang sampai sekarang itu masih menjadi rujukan tentang 100 orang yang paling berpengaruh di dunia. Dia menempatkan Nabi Muhammad SAW itu sebagai tokoh yang paling berpengaruh nomor 1. Di bawahnya baru Nabi Isa dan seterusnya. Ya, itu tidak lain dan tidak bukan juga karena banyaknya manusia yang menulis, dan itu tidak bisa dipungkiri. Nah, para ikhwan, pada masa Rasul itu kita ketahui Rasul diutus oleh Allah. Landasan utamanya itu kan ayat yang sederhana, ya kan? Maksud saya sederhana bukan dari si maknanya, tetapi jumlahnya. Mulai dari 5 ayat itu sudah menjadi tonggak perubahan umat kala itu. Dan kalau kita lihat bagaimana pada masa kehidupan di Mekah itu yang berlangsung selama 13 tahun, dianggap sebagai fase dakwah seperti itu, penanaman akidah, maka ayat-ayat yang Allah turunkan terkait dengan masalah akidah. Kami menghayati, Masya Allah para ikhwan, memang kala itu fitnahnya adalah fitnah kemusyrikan. Jadi Allah menghendaki beliau, Rasul Muhammad SAW, itu memang benar-benar menancapkan keimanan, akidah, la ilaha illallah, tauhidullah kepada kaum muslimin kala itu. Umat manusia yang menerima dakwah beliau. Lahirlah Islam di Jazirah. 13 tahun, masa yang sangat panjang untuk menanamkan akidah. Dan lagi-lagi memang kita merenungkan gitu ya, menghayati, Masya Allah, beliau menjadi hamba Allah yang benar-benar menancapkan tarbiyah kepada kaum muslimin. Kepada kaum muslimin, para sahabat kala itu, situasinya memang tidak seperti sekarang. Situasi Mekah itu kan situasi hitam putih. Bisa dikatakan tidak ada persoalan internal di sana. Karena orang yang tidak kuat, orang yang bermasalah keimanan, pasti dia terlempar. Betapa beratnya ujian keimanan kalian. Fasenya fase penancapan akidah, fondasi keimanan. Orang yang ragu-ragu pasti dia bertolak. Kita pelajarannya adalah ibrahnya ketika Rasul menyampaikan suatu peristiwa yang tak masuk akal. Peristiwa Isra Mi'raj. Isra lah kala itu. Perjalanan beliau dari Makkah sampai ke Baitul Maqdis di Palestina. Kemudian beliau balik lagi ke Mekah dalam jangka waktu yang sangat singkat. Sebagian malam. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan. Lailan itu mufassir menyebutkan sebagai bukan sepenuh malam, tapi sebagian malam, sedikit dari malam itu. Nyampai ke Mekah. Sampai kepada para sahabat, kaum muslimin kala itu. Bahkan yang pertama kali merilis berita itu adalah Amr bin Hisham, Abu Jahal. Gempar. Bukan hanya orang kafir yang gempar. Umat Islam juga gempar kala itu. Menurut sejarah disebutkan ada orang-orang yang tadinya mereka tidak kuat imannya. Balik lagi, murtad lagi. Ternyata nggak benar ini. Yang diikuti tidak benar ini. Walaupun bagus kelihatannya gitu ya. Akhlaknya mantap, tapi ternyata informasinya tidak masuk akal. Mereka berbalik ke belakang. Mereka yang imannya itu hanya sebatas akal pikiran. Bahaya juga para ikhwan. Walaupun itu adalah satu piranti media yang sangat bagus untuk beriman. Kalau kita ingin menikmati keimanan yang sudah nancap dalam hati para ikhwan, kita pikirkan juga agar menjadi nikmat. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil liulil albab. Memang Allah perintahkan juga. Tetapi kalau iman itu semata-mata kita cantelkan hanya pada akal pikiran belaka, bahaya juga. Nanti banyak hal yang akal pikiran kita belum nyampe, tetapi Allah telah perintahkan atau Allah telah tegaskan begitu. Ya, seperti tadi itu. Ilmunya kan belum nyampe. Tidak ada akal pikiran yang bisa mencerna itu. Tetapi Allah telah terangkan. Ternyata itu mungkin cocoknya informasi gitu ya. Kalau dicerna dengan akal pikiran belaka, ya cocoknya sekarang. Kalau sekarang ya sudah masuk akal sekali. Banyak sekali alat yang bisa menerbangkan kita dari satu tempat ke tempat lain hanya hitungan menit atau hitungan jam gitu ya. Tapi Allah
Maha Pencipta segalanya sudah menyampaikan. Ini sebenarnya masuk akalnya nanti di tahun berikutnya, tapi Allah telah rilis. Coba, iman nggak kamu? Nah, sebagian manusia kala itu mereka tidak beriman. Tetapi sebagian besar sahabat, Abu Bakar dan para sahabat yang lain, mereka justru bertambah iman. Iman, seiman, iman. Abu Bakar begitu. Karena imannya yang paling utama itu adalah iman di hati. Iman itu sebenarnya tidak, hampir bisa dikatakan begini, tidak membutuhkan pembenaran akal sebenarnya. Kalau bicara iman, akal itu hanya menyampur menjadi nikmat sebenarnya, atau satu alat untuk menjadi perangkat pelaksanaan menjadi lebih sempurna gitu ya. Para ikhwan, jadi masya Allah. Ya, lanjut pada periode berikutnya, periode Madinah. Pembagian periode Mekah dan Madinah ini sebenarnya debatable juga. Saya satu ketika menyampaikan ini debat para ikhwan. Dia bilang itu tidak sunnah Ustaz. Tidak ada dalam terminologi sunnah itu periode Mekah Madinah, tidak ada, dia bilang. Itu lebih dipakai oleh mereka yang bicara tentang politik Islam. Ya masuk akal juga kalau dia bilang masuk akal. Oke, saya bilang kita ganti bahasa nih atau sebutan nih. Periode sebelum hijrah dan setelah hijrah. Padahal sebenarnya kalau Mekah Madinah itu ada juga kan sebutannya. Dipakai untuk ayat-ayat Al-Qur'an kan. Ada surah-surah Makkiyah, ada surah-surah Madaniyah. Walaupun terjemahannya ini penjelasannya bukan ke tempat sebenarnya, tapi lebih pada pembagian sebelum dan sesudah hijrah. Ada juga ayat-ayat Madaniyah tetapi diturunkan bukan di Madinah, di luar Madinah, tapi disebut sebagai ayat Madaniyah. Kenapa? Karena dia diturunkan setelah hijrahnya Rasulullah SAW. Allah. Ya, sampai ke Madinah, para ikhwan, 10 tahun beliau di sana, Allah turunkan ayat yang panjang-panjang, surah yang panjang. Dan musuhnya pun nambah. Kalau di Mekah itu, musuh umat Islam itu adalah orang-orang kafir Quraisy saja sebenarnya. Mereka yang mengintimidasi Rasul, misinya satu. Jangan sampai pengikutnya nambah, memberikan pencitraan yang buruk kepada Rasul dan para sahabat, dan agar mereka itu berbalik murtad, kalau bahasa dia bukan murtad tapi kembali kepada ajaran mereka, ajaran nenek moyang mereka gitu ya. Awalnya kan diabaikan urusan Muhammad dan sahabatnya itu mereka abaikan. Walau nggak mungkin, dia bilang paling cuma beberapa orang saja. Kan ada bahasa-bahasa begitu. Yang ikut sama dia itu kan orang-orang yang lemah, orang-orang budak, orang-orang kelas bawah. Ternyata disambut ramai. Sampai kemudian kalau kita perhatikan tuh perempuan itu kan bertahap tuh. Dari bujuk, ya kan? Dari hanya sekedar melontarkan kalimat-kalimat untuk memberikan pencitraan yang buruk. Kemudian dibujuk sedikit-sedikit. Terus kemudian dari keluarganya yang membentengi anak-anak mereka jangan sampai ikut Muhammad. Sampai kemudian mereka secara resmi membujuk Rasul. Itu pakai musyawarah. Bagaimana caranya? Mereka bujuk Rasul untuk menawarkan dunia kepada Rasul. Yang kemudian turunlah ayat Qul ya ayyuhal kafir. Itu bujukan itu sebenarnya. Rasul katakan udah, lakum dinukum aliyadin. Itu kata Allah. Rasul sampaikan kepada Allah. Kemudian terakhir perempuan mereka akhirnya sudah putus asa. Ini tidak bisa. Kecuali kita harus bunuh orang. Kita harus musnahkan mereka. Allah sebutkan dalam Al-Quran surah Al-Anfal ayat yang ketiga. Ingatlah kata Allah ketika mereka merencanakan untuk mengusirmu, untuk membunuhmu. Pertama untuk apa? Untuk memenjarakanmu, untuk membunuhmu dan mengusir. Wa yamkaruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Rencana mereka matang, luar biasa. Tidak pernah orang-orang Mekah itu memutuskan suatu keputusan yang menurut saya pun membayangkannya itu keputusan yang hebat. Apa itu hebatnya para ikhwan? Dia ini kan mau membunuh Rasul dari keluarga yang ternama di situ. Tidak ada keluarga yang lebih hebat daripada keluarga ini. Sebaik-baik dari kaum Quraisy ya ini. Bani Abdul Muthalib ini. Dan banyak sekali keluarga beliau yang masih mendidik Rasulullah Muhammad SAW. Akhirnya mereka memutuskan untuk mencari duta dari setiap kabilah untuk menjadi
orang yang terlibat langsung dalam peristiwa rencana mereka untuk membunuh pribadi Rasul Muhammad SAW. Namun ternyata ya wa yamkaruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Tidak jadi mereka. Bahkan Allah tuntaskan rencana mereka itu dengan cara yang sangat sangat receh gitu kan. Bayangan kita itu kan harusnya pribadi Rasul itu mungkin ada malaikat yang mengusir para pembunuh yang telah diputuskan itu. Kan tidak begitu. Dengan tidur kan. Mereka telah berkumpul di rumah Rasul. Ali ada di tempat tidurnya. Cuman dengan tidur itu. Allah tidurkan mereka, tutup matanya, hilangkan ingatannya, blek, selesai. Berangkat Rasul. Dalam hati saya ini sebenarnya Allah ini ingin menyampaikan ke mereka, ini loh, rencana kalian yang sudah hebat-hebat itu, yang sudah mantap-mantap, ya dengan tidur saja selesai. Kalau Allah berkehendak, ya begitu. Jadi, adapun dalam Al-Quran disebutkan tentang tentara malaikat dan tentara yang tidak terlihat, itu kehendak Allah juga. Allah ingin menyampaikan kepada hambanya, Allah itu maha kuat, maha segalanya. Terserah Allah mau bagaimana menolong hambanya gitu kan. Nah, kembali ke Madinah para ikhwan, sampai di Madinah ini masalah sudah complicated. Sudah lengkap masalahnya. Allah tambah satu masalah secara internal. Ini kalau ini saya pikir kita telah boleh menyebutkan persoalan itu dua. Masalah internal dan masalah eksternal. Ternyata muncul satu model keimanan. Iman yang setengah-setengah. Iman setengah-setengah itu bukan di Mekah. Nggak ada orang yang iman setengah-setengah. Pokoknya kalau tak kuat bersama Rasul, pasti mereka murtad. Itu Mekah. Kalau Madinah, ada orang yang bermanis-manis di depan Rasul, tetapi mereka membelit di belakang Rasul. Namanya kaum-kaum, kalau mau kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia gitu ya, yang punya penyakit hati. Nifak itu artinya lubang. Dia tuh satu kata dengan infak. Infak tuh asal katanya indahnya Al-Quran, bahasa Arab. Infak itu artinya kita mengurangi harta. Seakan-akan kita melubangi harta kita. Sehingga dia berkurang. Nah, nifak itu adalah bahasa terminologi untuk orang yang punya penyakit keimanan. Berlubang dia punya iman itu. Orang yang disebut sebagai munafik. Hati-hati. Bahkan mereka adalah kufur yang sebenar-benar. Tapi memang munafik itu memang punya tingkatan. Sebagaimana keimanan juga punya tingkatan. Dari munafik atau penyakit hati yang hanya sebatas sholatnya malas gitu kan, atau zikirnya malas, infaknya malas, hanya sebatas itu, sampai nanti mereka betul-betul menjadi orang yang bersekutu dengan musuh-musuh Allah. Kalau mau dihukumi memang pada masa Rasul itu kita tidak banyak menemukan hukum yang zuhir terhadap orang-orang munafik. Nah, yang saya baca tarikhnya itu hanya yang ditimpakan kepada Abdullah bin Ubay. Yang diputuskan, bukan ditimpakan. Karena memang dia tingkat nifaknya itu sudah sampai pada puncaknya. Apa puncaknya? Dia bersekutu dengan musuh-musuh Allah untuk menyerang umat Islam. Jadi peperangan yang terjadi, perang Ahzab itu para ikhwan, hasil sekutu tiga unsur. Orang kafir Quraisy, pertama orang Yahudi, orang kafir, dan orang munafik. Jadi peperangan Ahzab itu kalau kita pelajari gitu ya, itu adalah peperangan luar dalam. Ada orang munafiknya, ada orang Yahudinya yang juga berada di sekitar kaum muslimin, dan jelas ada orang-orang kafir Quraisy. Ya, kembali ke cerita Abdullah bin Ubay tadi, lantas kemudian diputuskan. Hukumannya ternyata bunuh. Jadi pelajaran kepada kita, orang munafik yang sudah sampai menjual informasi untuk menghancurkan umat Islam, hukumannya adalah mati. Tetapi kemudian tidak diputuskan hukuman bunuh ini. Padahal kala itu seorang sahabat dekat beliau, yang bahkan anak kandung dari Abdullah bin Ubay, namanya juga Abdullah, tidak dalam seorang sahabat mulia. Yang namanya sahabat berarti sampai akhir hayatnya itu tetap istiqomah dalam keimanan. Namanya Abdullah bin Ubay. Anaknya si Abdullah bin Ubay. Anaknya Ibnu Ubay.
Nah, Pak Iwan, dia bilangnya Rasul. Biar saya saja yang bunuh. Nanti saya khawatir kalau orang lain yang bunuh, saya akan timbul dendam nanti. Bahkan timbul masalah-masalah nanti. Bisa saya berantem, bisa saya bunuh tuh sahabat yang membunuh bapak saya. Nah, kira-kira gitu. Kemudian akhirnya Rasul putuskan tidak jadi dibunuh. Rasul hanya mengusir hamba Allah. Orang yang membelit dalam barisan umat Islam. Abdullah bin Ubay. Ya, Madinah sudah ada persoalan. Nah, apalagi Pak Iwan, saya katakan tadi dua ya, masalah internal dan eksternal. Masalah eksternalnya nambah, yakni masalah yang berhubungan dengan Yahudi. Yang memang hayati Yahudi pada masa Rasul, persoalan Yahudi pada masa Rasul itu hanya tes-tes. Kalau tes-tes itu apa ya, kayak sampel gitu. Jadi dalam satu persoalan atau satu hal yang besar, kita ambil satu untuk nande ya, ambil sedikit. Oh ini ya dia. Pada masa Rasul itu Yahudi itu ya begitu. Tidak banyak. Peperangan melawan Yahudi itu peperangan yang paling besar adalah perang Khaybar. Itu pun perang kalau dibandingkan dengan perang lain ya masih jauh, kalah level. Perang Badar, perang Uhud, perang Azab gitu. Perang Hunain dan seterusnya. Jadi masih kalah level. Apalagi model peperangan mereka, kata Allah dalam Al-Quran disebutkan, Allah ceritakan, mereka itu berperang, tidaklah mereka berperang kecuali di balik tembok. Dengan rasa takut justru sebenarnya. Mereka rasa takutnya lebih besar daripada keinginan untuk bertempur. Itu orang-orang Yahudi. Nah, muncul Yahudi, tapi yang istimewanya Pak Erwan. Apa yang istimewa dari Yahudi sebenarnya? Pada kala itu, yang kami hayati, istimewanya itu bukan di sosok Yahudinya kala itu. Karena tidak banyak Yahudi, tidak banyak peperangan melawan Yahudi. Istimewanya adalah betapa banyaknya Allah sebutkan, Allah ceritakan tentang Yahudi dalam Al-Quran. Di ayat yang panjang-panjang itu. Ayat-ayat Madaniyah itu banyak sekali Allah ceritakan tentang kisah Yahudi, tentang sifat-sifat orang Yahudi, tentang keburukan orang Yahudi, tentang laknat kepada orang Yahudi. Allah ceritakan kepada umat Islam di Madinah. Masya Allah. Itu istimewanya. Sehingga kalau kita baca Al-Quran itu, Pak Iwan, seakan-akan kitab ini diturunkan kepada orang Yahudi. Saking banyaknya cerita orang Yahudi. Ada nggak cerita yang Allah ceritakan tentang orang-orang Mekah atau orang-orang Madinah dalam Al-Quran? Anggaplah satu ayat, satu surah. Nggak ada. Walaupun banyak sekali memang ayat yang berhubungan dengan Mekah, dengan pasti banyak. Tetapi yang betul-betul khusus dalam satu surah panjang. Makanya Al-Quran itu, para ikhwan, salah satu nanti kalau disebut kenapa ini kan orang-orang Barat menyebutnya sebagai tulisan Muhammad. Enggak masuk akal. Karena tidak ada cerita Muhammad di sini. Bahkan nama istrinya tidak ada. Nama wanita ada dalam Al-Quran. Ada. Ada nggak nama Khadijah? Enggak ada. Apalagi nama istri yang lain. Tidak ada. Walaupun ada ayat tentang beliau. Ada. Tetapi nama itu tidak ada. Justru dalam Al-Quran itu menyebutkan tentang nama-nama wanita lain. Maryam. Hawa. Seperti itu. Jadi kalau ada orang katakan begitu, ya tinggal kita katakan, mana mungkin ditulis oleh beliau. Orang tidak ada kehidupan beliau di situ. Bahkan lebih banyak bercerita tentang nabi-nabi terdahulu, umat-umat terdahulu. Lebih khususnya lagi tentang Bani Israil. Ini masalah eksternal. Yang kemudian ternyata, para ikhwan, semua ayat itu seakan-akan pesan khusus kepada umat akhir zaman. Ketika makhluk ini bangkit di kemudian hari, kalau kita sebut tahunnya 1948, ketika mereka kembali ke Palestina dan menyatakan kemerdekaan sampai saat ini. Ayat yang banyak dalam Al-Quran yang Allah turunkan itu menjadi hal penting kepada kita untuk mendeteksi dan mengalahkan mereka. Ya. Nah, kita lanjutkan lagi para ikhwan. Karena umat Islam bukan hanya sampai di situ. Selesailah periode Al-Quran di masa Rasul sampai di Madinah, menandakan bahwa tugas fisik beliau selesai, tetapi sunnah memang harus tetap hidup sampai akhir zaman, sampai di masa para sahabat.
para sahabat ini ada satu hal yang penting. Makanya kalau ada terminologi tentang jamaah itu, ma'ana alaihi wa ashabi, menurut hemat saya adalah harus kita rinci lagi. Harus kita perdetail. Karena kalau bicara tentang sahabat itu sangat banyak. Ya Rasul memang biasa menyebutkan sesuatu gitu ya dengan kaidah umum. Agar maksudnya agar nanti kita merinci dengan informasi atau riwayat-riwayat yang lain. Ada riwayat yang khusus dari sahabat Nu'man bin Bashir, hadisnya dari Nu'man bin Bashir gitu ya. Ini juga populer. Bukan Nu'man bin Bashir, dari Irbad. Alaikum bisunnati wa sunnati khulafaur rasyidin al-mahdi. Alaikum bisunnati wa sunnati khulafaur rasyidin al-mahdi. Jadi kalau bicara tentang jamaah yang nanti dalam satu piranti, satu hal dari jamaah itu adalah kepemimpinan. Kalau bicara tentang kepemimpinan, maka merujuknya kepada hadis ini. Alaikum bisunnati wa sunnati khulafaur rasyidin al-mahdi. Sahabat itu kan bertingkat-tingkat. Kami contohkan begini. Para ikhwan, kita kan tetap mengatakan bahwa Sa'ad bin Ubadah itu sahabat, ya kan? Termasuk dalam 60 karakteristik sahabat Rasul yang ditulis oleh Khalid, Muhammad Khalid. Sa'ad bin Ubadah, sahabat Madinah. Tetapi beliau tidak berbaiat kepada Abu Bakar. Sampai akhir hayat tidak pernah berbaiat beliau. Sahabat itu. Makanya kalau terminologi ma'ana alaihi wa ashabi itu harus dirinci dengan hadis-hadis yang lain. Nah, kami merujuk kepada hadis tadi. Alaikum bisunnati wa sunnati khulafaur rasyidin al-mahdi. Berpegang teguh, hendaklah kalian memegang teguh sunnahku, kata Rasul. Itu jelas. Wa sunnati khulafaur rasyidin al-mahdi, dan sunnahnya para khalifah yang khalifah yang lurus dan diberi petunjuk. Dan kita sudah sama-sama mafhum semuanya. Ini masalah yang sudah sangat zahir gitu ya. 4 sahabat itulah yang dimaksud, yakni dari Abu Bakar sampai Ali bin Abi Thalib. Tidak ada pertentangan dalam masalah. Nah, kenapa harus merujuk ke sini? Karena kalau sahabat yang lain itu kita ittiba dalam masalah sunnah beliau. Kalau ada sunnah yang sudah zahir sampai kepada Rasul, maka kita cukupkan sampai pada Rasul. Walaupun ada sahabat mencontohkan yang lain. Bisa saja dong gitu kan. Contoh umpamanya, ini juga populer bagaimana sahabat Utsman mencontohkan azan 2 kali. Itu hadisnya sahih juga secara isnad pada hari Jumat. Tetapi kita mencukupkan dengan apa yang dicontohkan oleh sahabat Rasul. Karena tidak kita ketemukan secara qauliyah dan fi'liyah dan takririyah. Rasul azan 2 kali pada hari Jumat. Tetapi kita tidak boleh tidak bisa menyalahkan apa yang dilakukan oleh Utsman. Ada motifnya di situ, ada sesuatu yang beliau laksanakan seperti itu. Tetapi secara sunnah, alaikum bisunnati, kita cukupkan dengan apa yang telah dilakukan oleh Rasul secara fi'liyah, qauliyah dan takrir kala itu. Nah, jadi para sahabat itu, para ikhwan, mereka itu orang-orang terbaik dalam mencontoh Rasul. Terbaik dalam mencontoh Rasul, makanya kita ittiba kepada sunnah-sunnah para sahabat. Tapi kemudian kalau sekiranya Rasul tidak mencontohkan, tetapi kita harus mengamalkan ini, maka kita mengambil sunnah dari para sahabat. Contohnya apa? Contohnya lafaz takbir. Raya Idul Fitri maupun Idul Adha. Itu bukan hadis Rasul. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Ini bukan dari Rasul. Dari sahabat ini. Ada dari sahabat Salman. Satu lagi siapa? Dari sahabat Ibnu Mas'ud apa? Lupa saya. Dari sahabat. Tetapi karena ini ayatnya ada. Ayatnya kan ada tuh. Allah perintahkan untuk memperbanyak takbir. Yang menurut mufassir itu merujuk kepada Idul Adha. Terus hadisnya juga ada sebagai bagian dari sunnah. Tetapi ternyata secara prakteknya, detail prakteknya tidak kita temukan dalam hadis. Maka kita merujuk kepada
para sahabat. Ya walaupun ada juga ulama-ulama kemudian menambah dengan kalimat-kalimat lain, tapi kita mencukupkan dengan apa yang dicontohkan oleh sahabat. Bagaimana hadisnya? Dalilnya, alaikum bisunati wa sunnati khulafaur rasyidin al-mahdiyyin, atau ma'ana alaihi wa ashabi. Sahabat yang terbaik dalam mengikuti sunnah Rasul. Nah, para ikhwan, tapi khusus dalam perkara kepemimpinan, maka kita merujuknya pada sahabat yang empat. Karena ini yang betul-betul kami menghayati, Masya Allah. Ini yang betul-betul Allah jaga. Sunnah tentang kepemimpinan. Apakah sahabat yang tidak punya pendapat tentang kepemimpinan? Ada. Lalu munculnya mulkan itu. Itu kan juga pendapat dari sahabat. Kan kita juga mengatakan bahwa sahabat-sahabat yang mendukung Muawiyah, kan ada juga sahabat di situ. Siapa para ikhwan sahabat yang mendukung Muawiyah? Amr bin As, yang kemudian ditunjuk untuk mengambil Mesir. Siapa lagi? Anak beliau, anak Amr bin As maksudnya, Abdullah bin Amr bin As. Itu sahabat Rasul. Itu mendukung Syam gitu ya. Nah, jadi artinya ada sahabat-sahabat yang berpendapat tentang kepemimpinan. Ada sahabat-sahabat yang memilih untuk jihad. Di antara persoalan-persoalan yang terjadi dalam masalah kepemimpinan, orang luar menyebutnya masalah politik. Itu kan tidak. Masalah kepemimpinan. Contoh, ketika terjadi bisa dikatakan fitnah lah ya. Fitnah di masa Ali bin Abi Thalib. Kita ketahui masa Ali itu umat Islam setidak-tidaknya terbagi menjadi 4. Kita sebut saja merujuk pada tempat. Kufah, Mekah, Madinah, Syam. Ini semuanya dengan pendapatnya masing-masing. Kufah, Ali bin Abi Thalib di situ, khalifah di situ. Madinah, sahabat-sahabat yang tidak menginginkan terjadi perseteruan. Ada di situ, ada Abdullah bin Umar, kalau tidak salah, Sa'ad bin Waqqas juga ada di situ. Mekah, sahabat-sahabat yang mereka ini menuntut kepada Khalifah Ali untuk apa? Untuk menegakkan hukuman terhadap orang-orang yang telah membunuh Utsman. Murni hanya itu. Yakni sahabat Abdullah bin Zubair, Zubair bin Awam juga ada di situ, orang tuanya ya. Terus termasuk kalau ada Zubair berarti ada Tolha dan Ummul Mukminin Aisyah. Terus kalau di Syam ya jelas ini memang seperti sedang menuntut pembunuhan Utsman, tetapi sebenarnya di balik itu mereka juga sebenarnya menikmati menjadi pemimpin umat Islam yang ada di Syam. Jadi seakan-akan menjadi amir tandingan yang ada di Syam. Nah, ini para ikhwan, ini kan pendapat para sahabat mengenai kepemimpinan. Tapi kalau kita merujuk pada hadis tadi, alaikum bisunnati wa sunnati khulafaur rasyidin al-mahdiyyin, maka serta merta kita merujuk kepada khalifah. Siapa khalifahnya? Ali. Ini murni masalah ijtihad. Semua yang disebutkan para sahabat tadi, yang diopsikan oleh para sahabat, itu benar secara syariat. Kalau Aisyah dan para sahabat yang berangkat dari Mekah sampai ke Basrah itu para ikhwan, kan tidak salah. Secara syariat menuntut ditegakkan hukuman. Jelas itu ayatnya. Jelas. Ketika para sahabat yang ada di Madinah menyatakan tidak boleh berkelahi, jangan berseteru. Kita di umat Islam, benar itu secara ukhuwah. Dan secara pikiran kalau saya lebih setuju di sini. Begitu juga yang ada di Syam. Tetapi kalau ini terjadi, banyak opsi yang terjadi di kalangan umat Islam. Pertanyaannya adalah, siapa yang punya kewenangan syar'i untuk memutuskan apa yang harus dilakukan? Kita yang sudah berada dalam jamaah, kita semua sudah paham. Adalah khalifah. Siapa khalifahnya? Ali bin Abi Thalib. Ternyata Ali memutuskan untuk tegakkan dulu kekhilafahan, meskipun nanti itu harus dengan berperang. Maka terjadilah perang Siffin. Kalau perang Jamal itu insiden yang tidak disengaja. Yang direncanakan itu perang Siffin.
Sebenarnya para ikhwan jangan membayangkan langsung terjadi perang, tidak begitu. Tarikhnya tidak begitu. Yang namanya Ali mengirim surat gitu ya, mengirim utusan untuk menjelaskan, kalian itu taat dulu ke saya. Nanti kita urus sama-sama ini. Ini masalah yang tidak bisa diselesaikan dengan hanya begini. Tentang siapa pembunuh Utsman. Karena membunuhnya itu bukan satu orang. Ini banyak yang membunuh. Dan sebagian ada di antara di belakang khalifah. Yang tidak bisa serta-merta ditangkap, nggak bisa. Tetapi tegakkan dulu urusan kekhilafahan kepemimpinan. Berkumpul dulu kalian kepadaku. Taat dulu. Kira-kira gitu tuh. Ya, kalau kita kembalikan kepada hadis tadi, alaikum bisunnati wa sunnati khulafaur rasyidin al-mahdiyyin, maka sami'na wa ata'na, harusnya begitu. Dan ini kemudian barulah dipahami oleh sahabat ketika sudah selesai peristiwa. Allah kasih tanda. Taqtulul amaro alfiatul baghiyah. Itu hadis mutawatir. Salah satu hadis mutawatir yang sangat populer. Udahlah hadis mutawatir gitu populer lagi kan. Kata Rasul disaksikan oleh banyak sahabat, kamu Ammar akan dibunuh oleh kelompok pendurhaka. Informasi yang sangat mengagetkan. Dan terbukti, ternyata Ammar bin Yasir terbunuh oleh pasukan Muawiyah bin Abi Sufyan. Kalau kita baca tarikh para ikhwan, Ammar bin Yasir itu adalah sahabat yang betul-betul mendampingi Ali. Umurnya sudah 90 tahun. Jadi beliau sahabat senior yang tidak pernah melepaskan diri dari Ali. Kemanapun Ali, dia di situ. Ini sahabat yang sangat setia dengan Ali. Sampai kemudian ketika mengirim utusan kepada Aisyah, itu Ammar bin Yasir. Jadi jangan bayangkan bahwa tiba-tiba perang itu tidak begitu. Itu ada proses. Siapa yang paling katakanlah yang paling pas untuk menyampaikan pesan kepada Aisyah. Maka dikirim sahabat yang paling senior. Sahabat Mekah, sahabat Muhajirin. Ammar bin Yasir. Dia katakan kepada Aisyah, Anda adalah istri beliau di akhirat dan di dunia. Anda akan paham. Ini khalifahnya adalah ini. Taat dulu. Kira-kira begitu tuh. Tetapi ternyata beliau memiliki pendapat yang berbeda. Ya, para ikhwan itu para sahabat. Nah, sampai di masa kita. Para ikhwan di masa kita ini gimana coba? Kalau tentang periodisasi, maaf, enggak apa ya, panjang dikit. Yang terakhir di masa kita, memang intinya itu tadi, tausiah ini. Periodisasi, kan yang 4 itu ya, itu kan dimulai dari an-nubuwah. Kemudian setelah itu khilafah ala minhajin nubuwah. Kemudian setelah itu mulkan abdal, mulkan jabariyah. 5 lagi. Terus yang terakhir sama persis kalimatnya. Dari 5 periode ini para ikhwan, 2 hal itu sama persis kalimat. Kalau kita menghayati kalau sama persis berarti ya pokoknya sama semua. Ternyata prakteknya nggak sama para ikhwan. Khilafah ala minhajin nubuwah. Yang terakhir kan tsumma takunu khilafatan ala minhajin, sama kalimat. Situasinya tidak sama. Karena khilafah yang pertama itu dirintis, diamalkan oleh sahabat-sahabat memang yang dalam jaminan Allah. Dan jelas di situ. Musuhnya jelas. Jamaahnya pun jelas. Karena kala itu umat Islam adalah ya jamaah muslimi, nggak ada yang lain. Ada memang yang mengelompok, tapi itu betul-betul mereka tersisih. Kalau mau kita bicara, ya memang minimal 3 sebenarnya. Kalau kelompok itu, kala itu sudah ada 3 kelompok ya. Satu memang ya jelas jamaah muslimin, para sahabat kala itu. Umat Islam yang mayoritas, Saudul Azam. Ada lagi yang lain. Siapa itu? Syi'i Ali. Syi'atu Ali. Atau disebut dengan Syi'ah. Yang ketiga, Khawarij. Mereka yang tidak taat kepada kekhilafahan. Jadi ada 3 kelompok. Tapi ini kan kelompok yang ngemplang semua. Nah, di masa kita para ikhwan, Masya Allah, ternyata jamaah muslimin hanyalah satu bagian dari, kalau hadisnya itu kan, dari 73 golongan. Jadi satu bagian. Kalau mau kita hukum matematika berarti 1/73. Itu berarti kecil sekali.
Kalau kita bikin lingkaran dibagi 73, kita ambil satu bagian, kecil sekali itu. Hampir tak nampak. Hampir seperti bulu ya. Kita adalah satu dari sekian banyak opsi, atau kalau mau disebut firqah, atau kalau mau disebut lagi semacam segala macam hizib dan seterusnya. Kita satu bagian. Ini yang terjadi pada akhir zaman. Makanya kita merasa bersyukur sekali dari pertanyaan panjang Huzaifah bin Yaman. Muncullah perintah Rasul, bukan perintah baru sebenarnya. Cuma Rasul meng-highlight. Highlight itu artinya menekankan. Apa itu? Talzamu jama'atal muslimina wa imamahum. Satu perintah untuk menghandle semua persoalan yang terjadi di akhir zaman. Masalahnya belum terjadi, tapi perintahnya sudah turun disampaikan oleh Rasul kepada sahabat. Itu yang kita amalkan. Kita bersyukur sekali Pak Iwan. Kita bersyukur sekali Rasul tekankan itu. Sehingga kita paham kita akan mulai dari mana menghadapi persoalan akhir zaman yang sedemikian pelik ini. Apa yang tak pelik di akhir zaman ini Pak Iwan? Semua ada fitnahnya. Sampai ke akidah itu ada fitnahnya. Jangan bicara tentang akhlak, nauzubillah. Jangan lagi bicara tentang pemikiran, lebih hebat lagi fitnahnya itu. Ilmu, Wali pernah bahas itu. Kita kan suka minta ilmu kan. Ini fitnah ilmu sekarang. Coba, ilmu apa yang tak bisa diraih sekarang? Ustaz Budiman. Ilmu apa yang tak bisa? Sampai ilmu bunuh diri itu ada dalam YouTube itu. Ya kan? Ilmu apapun ada. Kata penting sekali, maka Masya Allah. Wali pernah bilang, ini fitnah ilmu. Dia belum mengkaji surah Al-Kahfi itu. Ada 3 fitnah, salah satunya adalah fitnah ilmu. Saya baru terasa benar membaca doa taklim itu ya, ketika menghayati itu. Karena memang yang kita minta ini bukan semata-mata ilmu, Pak Iwan. Ternyata ilmu itu berbahaya. Coba kalau ada anak gitu, ada ngerti tentang ilmu tentang hack. Fitnah itu. Kalau anak kita ada di antaranya yang rajin betul baca buku, tapi yang dibacanya buku tentang Marxisme. Jadi PKI itu. Ilmu, Pak Iwan. Karena gampang sekali mendapatkan ilmu. Rabbi zidni ilman Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilman yanfa'uni. Apa yang paling banyak disebut dalam doa ini? Ilmu dan manfaat. Ternyata Rasul tekankan benar. Yang diminta itu bukan sembarang-barang ilmu, tapi ilmu yang bermanfaat. Tentu saja yang sesuai dengan tuntunan Allah, yang dipraktekkan, yang menjadi amal, yang menjadi penyelamat kita nanti di surga. Talzamu jama'atal muslimina wa imam. Ini perintah yang tertuju kepada umat akhir zaman. Menghadapi segala macam fitnah. Allah menghendaki terbukanya fitnah di era kita. Bukan hanya betapa banyaknya fitnah internal Pak Iwan. Di saat kita yang begini nih Pak Iwan, Allah tambah satu persoalan berat. Apa itu? Muncul umat yang ribuan tahun tidak menampakkan jati dirinya. Siapa itu? Yahudi. Pada masa Rasul kan mereka tidak terkumpul. Mereka itu pecah-pecahannya. Itu bukan seluruh umat Yahudi yang ada di Madinah itu. Saya katakan tadi itu tes case itu. Karena belum masanya memang. Masanya sekarang. Eksternal kita menghadapi Yahudi. Satu umat yang dilaknat dalam Al-Quran. Yang mereka sudah ribuan tahun merencanakan kejahatan. Ingin kembali. Betapa kita bayangkan, betapa pengennya orang ini untuk begini gitu. Ribuan tahun kok mereka rencanakan itu. Untuk kembali ke Bukit Zion itu, mereka baru muncul di era kita. Jadi memang wajar bukan benar maksud saya wajar mereka memang ngotot benar gitu. Bukan untuk dibenarkan pendidikannya bukan, tetapi wajar mereka ngotot. Ribuan tahun mereka rencanakan kok ini untuk kembali ke Bukit Zion. Sampai disebut sebagai Zionis, pahamnya Zionisme. Dan fitnah internal. Ketika umat Islam tak pernah seperti ini Pak Iwan. Tak pernah seperti ini umat Islam. Kecuali di masa-masa kita. Secara jamaah mereka terpecah menjadi 73 golongan. Saya katakan tadi, kita ini seperti sebutik benang. Bayangkan Pak Iwan bikin bulatan,
dibagi secara matematis gitu ya, dibagi 73. Kecil sekali barang itu. Nah, kita bisa katakan begitu. Para ikhwan, oleh karenanya, kalau tidak dengan pertolongan Allah, tidak bisa. Kalau para ikhwan mengandalkan amal kita, pikiran kita untuk bertahan di zaman, nggak bisa. Saya katakan tidak bisa. Pasti dengan pertolongan Allah baru kita bisa istiqomah. Makanya sekarang kita perbanyak banyak asbab untuk mendapatkan pertolongan Allah. Salah satunya dengan berjamaah. Karena al-jamaah itu roh. Al-jamaah itu lama. Kita begini-begini nih dalam naungan rahmat Allah. Kita taat itu dalam naungan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Demikian pada yang disampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.